Dalam musik, ia adalah penggubah puisi dan lagu. Pujian kepada Perawan Maria, Cantigas de Santa Maria, kumpulan ratusan lagu rohani dalam bahasa Galicia Portugis, menunjukkan sisi lembut sang raja. Ia mempersembahkannya kepada Bunda Maria sebagai pelindung rakyat dan kerajaannya. Cita-cita menjadi kaisar, namun tidak semua berjalan mulus. Alfonso bermimpi menjadi kaisar Romawi suci, mengklaim hak atas tahta dari garis keturunan ibunya. Ia menghabiskan waktu dan harta demi kampanye yang gagal, dan hal itu membuatnya kehilangan dukungan para bangsawan dan gereja. Di akhir masa pemerintahannya, ia menghadapi pemberontakan dari anaknya sendiri, Sancho. Sang raja tua diasingkan ke Seville, dikelilingi oleh buku, manuskrip, dan ingatan masa kejayaan. Akhir hidup sang bijak, pada musim semi tahun 1284, di kamar sunyi istana Seville, Alfonso yang bijak mengembuskan napas terakhirnya. Ia wafat bukan sebagai raja yang menang dalam sebuah pertempuran, tapi sebagai pelita akal dalam zaman kegelapan. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari benteng atau mahkota, ilmu, hukum, musik, dan kebijaksanaan yang abadi. Warisan sang raja, Alfonso X adalah jembatan antara timur dan barat, masa lalu dan masa depan. Ia mengubah wajah ilmu pengetahuan di Eropa, menjadikan Kastilia pusat pencerahan di tengah abad yang keras. Dan hingga hari ini, dunia masih mengenangnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai cahaya kebijaksanaan di masa silam. Alfonso yang bijak cahaya di tengah abad gelap. Bab 1, Putra Langit Toledo. Langit Toledo sore itu berwarna emas. Menara-menara masjid, gereja, dan sinagoga berdiri dalam siluet damai, seolah-olah tiga agama bersatu, menyambut lahirnya seorang anak yang akan mengubah sejarah. Di dalam istana, jeritan pertama Alfonso terdengar seperti nyanyian takbir. Namakan dia Alfonso, bisik Ratu Beatrice, keringat dingin membasahi dahinya. Raja Ferdinand menggenggam tangan istrinya. Semoga ia menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Dari usia 5 tahun, Alfonso kecil lebih banyak terlihat di ruang baca istana daripada di arena latihan senjata. Ia duduk bersila di atas karpet Persia, mengamati kitab yang bahkan para penasihat ayahnya tak mampu pahami. Kenapa langit malam selalu berubah, Guru? Tanyanya pada salah satu cendekia Yahudi di istana. Karena Tuhan menulis rahasianya dalam gerakan bintang, wahai pangeran. Dan Alfonso pun bertekad, jika Tuhan menyembunyikan ilmu di langit dan bahasa, maka ia akan mempelajarinya semua. Bab 2, Mahkota dan Panah. Tahun 1252, suasana duka menyelimuti istana ketika Ferdinand yang suci meninggal.